Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran 4. Nah, sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, alat tulis, dan buku cetak tema 3-nya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Nah, pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kriteria. Sedangkan pada muatan PPKN, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu hak dan kewajiban terhadap hewan liar. Teman-teman, perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut hari ini. Teman-teman, apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu PPKN, hak dan kewajiban terhadap hewan liar. Ayo membaca. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Setelah membaca bacaan tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama,
Apa yang dilakukan warga desa terhadap hutan? Jawabannya, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Jawabannya, harimau masuk ke area pemukiman warga desa. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Jawabannya, penduduk desa merasa cemas dan berupaya mengamankan hewan ternak mereka. Pertanyaan yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke desa untuk mencari makanan. Pertanyaan yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak, hal tersebut dapat membuat hewan liar masuk ke pemukiman warga karena habitat mereka terganggu. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Jawabannya, iya. Warga telah mengganggu hak hidup hewan di habitat aslinya. Hewan liar kehilangan hak untuk mendapatkan makanan dan tinggal di hutan dengan nyaman. Pertanyaan yang ketujuh, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Iya, karena dengan mereka melakukan penebangan pohon, hewan liar akan turun ke pemukiman warga dan masyarakat akan merasa kehilangan haknya untuk hidup tenang. Selain itu, pohon yang ditebang akan menyebabkan penahanan air bersih berkurang. Hal tersebut dapat menyebabkan kekeringan saat musim kemarau dan banjir atau tanah longsor saat musim hujan. Pertanyaan yang kedelapan, jika kamu menjadi warga di daerah tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya, saya akan melakukan hak dan kewajiban secara seimbang serta mengajak warga sekitar untuk menjaga kelestarian habitat hewan liar supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Pertanyaan yang kesembilan atau terakhir, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh warga desa? Jawabannya, kita sebagai warga berkewajiban untuk menjaga kelestarian habitat hewan liar supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Dengan demikian, hewan liar seperti harimau tidak akan kekurangan tempat untuk mencari makan. Ayo berdiskusi. Perburuan liar. Selain kerusakan hutan, tindakan manusia yang menyebabkan kepunahan hewan liar adalah perburuan liar. Perburuan liar adalah jenis perburuan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Kita memiliki hak untuk berburu hewan liar, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk taat kepada undang-undang perburuan. Setiap orang yang ingin berburu harus memiliki izin berburu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis hewan dan tempat yang diperbolehkan untuk berburu sudah disebutkan dalam aturan tersebut. Setiap pemburu memiliki alasan yang berbeda-beda saat berburu. Dari sekian banyak perburuan yang ada, masih ditemukan perburuan hewan liar yang tidak sesuai undang-undang. Mari kita perhatikan contoh alasan terjadinya perburuan, dampak, serta saran untuk menanggulanginya. Yang pertama, perburuan harimau. Alasannya, kulit harimau dimanfaatkan sebagai bahan pakaian dan aksesoris. Dampak bagi lingkungan. Perburuan hewan liar menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Harimau akan terancam punah di habitatnya. Hutan juga akan rusak karena sering dimasuki para pemburu. Dampak bagi orang lain. Jika harimau mengalami kepunahan, maka jumlah babi hutan meningkat. Peningkatan babi hutan akibat tidak adanya pemangsa dapat merusak lahan petani di tepi hutan. Pelanggaran terhadap hak orang lain. Tindakan ini merupakan contoh pelanggaran terhadap hak orang lain. Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan berkurang
karena rusaknya lahan pertanian. Sarannya, sebaiknya bahan pembuatan pakaian dan aksesoris tidak menggunakan hewan liar agar perburuan hewan liar dapat dicegah. Selanjutnya yang kedua, perburuan rusa. Alasannya, tanduk rusa dimanfaatkan sebagai hiasan. Dampak bagi lingkungan. Perburuan hewan liar menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Rusa akan terancam punah di habitatnya. Hutan juga akan rusak karena sering dimasuki para pemburu. Dampak bagi orang lain. Jika rusa punah, maka harimau akan kehilangan mangsanya. Oleh karena itu, harimau atau macan bisa memasuki permukiman lalu memangsa ternak warga. Pelanggaran terhadap hak orang lain. Tindakan ini merupakan contoh pelanggaran terhadap hak orang lain. Dengan begitu, orang lain kehilangan hak untuk tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman. Sarannya yaitu sebaiknya hiasan yang terbuat dari hewan liar dibuat dengan memanfaatkan hewan yang sudah mati. Kita juga sebaiknya tidak membeli hewan hasil perburuan liar. Yang ketiga, perburuan cendrawasih. Alasannya, bulu burung cendrawasih dimanfaatkan sebagai kelengkapan kegiatan upacara adat. Dampak bagi lingkungan. Perburuan hewan liar menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Cendrawasih akan terancam punah di habitatnya. Hutan juga akan rusak karena sering dimasuki para pemburu. Dampak bagi orang lain. Jika cendrawasih mengalami kepunahan, maka Indonesia akan kehilangan salah satu kekayaan alam. Burung cendrawasih merupakan maskot dari Papua. Pelanggaran terhadap hak orang lain. Tindakan ini merupakan contoh pelanggaran terhadap hak orang lain. Dengan begitu, orang lain kehilangan hak untuk memiliki lingkungan yang lestari. Sarannya, sebaiknya aksesoris kegiatan upacara adat menggunakan barang-barang buatan. Kita hindari penggunaan bulu burung cendrawasih sebagai aksesoris. Nah, selanjutnya Sita akan menjelaskan upaya penanggulangan perburuan liar. Saat ini, perburuan liar semakin mengkhawatirkan. Populasi hewan liar, terutama hewan langka, semakin terancam. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus ikut menanggulangi kegiatan perburuan liar. Berikut ini contoh upaya penanggulangan perburuan liar. Yang pertama, melakukan sosialisasi terhadap peraturan perburuan sesuai undang-undang. Yang kedua, menindak tegas kegiatan perburuan hewan liar yang tidak sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, tidak membeli barang yang terbuat dari hewan liar yang dilindungi. Yang keempat, melindungi hewan liar dengan menjaga kelestarian habitatnya. Yang kelima, tidak menjadikan hewan liar sebagai hewan peliharaan. Yang keenam, memberikan dukungan dana dan tenaga kepada organisasi pelestarian hewan liar. Yang ketujuh, melaporkan ke aparat jika mengetahui adanya perburuan atau penjualan hewan liar. Sudah jelas ya teman-teman, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perburuan liar. Teman-teman masih tetap semangat ya. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Mengelompokkan pertanyaan wawancara berdasarkan kriteria. Pertanyaan yang baik harus meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, berupa pertanyaan terbuka. Yang ketiga, menggali informasi lebih banyak. Yang keempat, diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Menggunakan bahasa yang benar. Dan yang terakhir, antar pertanyaan harus berkesinambungan. Nah, sudah jelas ya teman-teman kriteria pertanyaan yang baik.
Nah, kita sudah mengetahui kriteria pertanyaan yang baik. Sekarang kita akan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kriteria. Mari kita lihat daftar pertanyaan yang telah kita buat sebelumnya. Kita kelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai kriteria seperti berikut. Nah, Sita akan memberikan daftar pertanyaan sesuai kriteria. Yang pertama, di manakah habitat kupu-kupu? Yang kedua, apa saja manfaat kupu-kupu? Yang ketiga, mengapa kupu-kupu memiliki sayap yang berwarna-warni? Yang keempat, bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak? Yang kelima, apa fungsi sayap pada kupu-kupu? Dan yang keenam, apa fungsi kaki pada kupu-kupu? Nah, itu adalah beberapa daftar pertanyaan yang sesuai dengan kriteria. Nah, selain daftar pertanyaan yang sesuai dengan kriteria, ada juga daftar pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria pertanyaan yang baik. Yang pertama, apakah semua orang suka dengan kupu-kupu? Yang kedua, siapa yang membudidayakan kupu-kupu? Yang ketiga, siapa yang menangkap kupu-kupu? Nah, pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan kriteria karena beberapa alasan. Yang pertama, pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan topik. Pertanyaan tersebut bukan berupa pertanyaan terbuka, karena bisa hanya dijawab dengan iya atau tidak. Dan pertanyaan tersebut juga tidak fokus atau tepat sasaran. Sudah jelas ya teman-teman? Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.